Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kita akan membaca Al-Munqidh minadh dhalal di halaman 59 di paragraf terakhir. Mari kita mulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab ini, yaitu Al-Ghazali. Ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila rafil anbiya'i wal mursalin wa ila rafil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was shalihin wa ila arwahil ulama'i shalihin wal muallifin wal musannifin, khususan muallifa hadainil kitabain Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa adana barakati wa nafa'ana bi ulum wa amadana bi madadih wa ila arwahi amwadil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa farallahu dhunubahum wa satara uyubahum wa ya'li darajatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Na'am. Lamma nasha'at san'atul kalami wa kathura al-khawdu fihi wa talatil muddatu tashawwafal mutakallimuna ila muhawalati dzabbi an sunnati bil bahthi an haqa'iqil umuri. Naam, betul. Lamma nasya'at. Naam ini disebut dengan, ya, penggunaan naam itu macam-macam. Bisa naam sebagai jawaban untuk pertanyaan hal, ya, apakah, ya atau tidak, itu ya. Tapi na'am itu juga bisa berfungsi sebagai sifat istidrak, ya, sebagai sebagai ungkapan untuk mengkualifikasi atau mengoreksi atau menyempurnakan informasi yang ada sebelumnya. Jadi misalnya, ya meskipun begitu tapi, atau ya betul informasi yang kamu katakan, ya, tetapi gini. Jadi itu namanya sifatul istidrak, sifat atau redaksi ungkapan untuk menyempurnakan, untuk memberikan catatan terhadap kalimat sebelumnya. Naam, betul, ya. Lamma nasya'at, ketika muncul, ya, son'atul kalami, ilmu kalam. Son'ah di sini maksudnya ilmu, ya, atau fan, ya. Wa kathura, dan menjadi banyak, al khawdu, keterlibatan atau masuk, terjun, ya, fihi, di dalam ilmu kalam. Makin banyak yang tertarik untuk mempelajari ilmu kalam. Wa talat, dan menjadi lama, panjang, al muddatu, masa setelah berlalu sekian waktu dari kemunculan awalnya. Tasyawwafa, kemudian menjadi suka sekali, menjadi tasyawwafa, sangat menggemari, al-mutakallimuna, para ahli kalam, ya, ila muhawalati dzabbi, untuk mengusahakan, untuk membela anis sunnati, dari sunnah Kanjeng Nabi, bil bahthi, dengan cara meneliti, ya, bil bahthi, dengan cara meneliti, an haqa'iqil umuri, tentang hakikat segala sesuatu. Jadi setelah mula-mula kalam itu berkembang sederhana, ya, mula-mula ya tujuannya untuk membela doktrinnya, akidahnya orang salaf. Itu pertama kali kemunculan ilmu kalam, ya. Ketika Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Ali bin Ismail Al-Asy'ari itu muncul pada abad keempat Hijriah, ya, tahun 300-an sekian Hijriah, ya. Itu tujuan
Imam Asy'ari untuk memakai ilmu kalam ketika itu, karena dia ini kan dulunya selama kira-kira 30 tahun itu menjadi seorang Mu'tazilah ya. Karena kebetulan gurunya itu adalah ayah tiri dari beliau, namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Jadi pendiri akidah Asy'ariyah yang diikuti sebagian besar oleh warga Nahdliyin ini, atau semuanya, bukan sebagian besar ya, itu dulunya adalah pengikut mazhab Mu'tazilah, mazhab yang sangat rasional, sangat menggunakan pendekatan penalaran ya. Dan Imam Asy'ari itu sejak kecil, sejak remaja itu tumbuh sebagai orang yang mempelajari akidah Mu'tazilah selama 30 tahun di bawah bimbingan seorang ulama Mu'tazilah yang sangat penting, yaitu Abu Ali Al-Jubba'i selama 30 tahun. Karena kebetulan Abu Ali Al-Jubba'i itu adalah ayah tiri. Jadi setelah ayahnya meninggal, ibunya dinikahi oleh Abu Ali Al-Jubba'i, Wakilah ya. Meskipun riwayat ini berbeda-beda, tapi Wakilah Abu Ali Al-Jubba'i adalah ayah tiri dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Sampai ketika umur 40 tahun di bulan puasa seperti begini ya, bulan puasa, Imam Asy'ari mimpi selama 3 kali sebulan selama bulan puasa itu ketemu dengan Kanjeng Nabi ya. Dan Kanjeng Nabi setiap kali menemui Imam Asy'ari dalam mimpinya itu selalu memerintahkan kepada dia untuk membela ajaran-ajaran Kanjeng Nabi dengan cara meninggalkan kemu'tazilahannya. Pokoknya disuruh untuk membela ajaran sunnah ya. Nah, sampai 3 kali, baru pada mimpi ketiga kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari kemudian mengambil keputusan drastis ya, mendeklarasikan di masjid dan menyatakan bahwa dia tidak lagi mengikuti mazhab Mu'tazilah dan akan mendukung, mensupport mazhabnya orang salaf, ulama salaf ya. Ulamanya orang-orang salaf yang ketika itu disimbolkan tokoh utamanya adalah Imam Ahmad bin Hanbal ya. Tetapi Imam Asy'ari karena dia terlatih dalam waktu yang panjang untuk berpikir rasional dengan pendidikannya sebagai orang Mu'tazilah itu, ketika beliau kembali kepada akidah salaf, beliau membela akidah salaf ini juga dengan cara yang rasional, dengan cara kalam gitu. Itulah pertama kali kalam ya, ilmu kalam yang menggunakan penalaran itu kemudian muncul dan dipakai untuk membela akidah salaf ya. Makanya kalau jenengan, terutama santri-santri yang sering ngaji di pondok dulu, ngaji kitab tauhid yang dalam bentuk nazam itu, yaitu Jauharatul Tauhid yang terkenal sekali itu, karangan Imam Ibrahim Al-Laqani, itu di sana dikatakan bahwa mazhab ulama salaf, ulama zaman awal, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu adalah mazhab yang mazhab yang lebih selamat ya, dikatakan sebagai mazhab yang lebih selamat, lebih aman karena tidak ada unsur interpretasi, takwil segala macam. Jadi lebih aman karena mengikuti secara harafiah apa yang tertulis di dalam hadis maupun Quran ya. Tetapi mazhab khalaf, yaitu mazhab ulama belakangan, yaitu mazhab yang didirikan oleh Imam Asy'ari, itu adalah mazhab yang lebih kokoh karena mazhab ini itu didukung oleh argumentasi-argumentasi yang kokoh, yang rasional, sehingga kalau ada serangan dari luar itu bisa dipertahankan. Mazhab salaf itu lebih aman, tetapi kalau ada serangan nggak ada alat untuk membela ya. Nggak ada instrumen intelektual untuk membela. Nah, membelanya itu harus ada alatnya. Nah, alat itulah yang pertama kali disediakan, ditemukan, disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi tujuan ilmu kalam
yang dibicarakan oleh Al-Ghazali ini pertama-tama memang ilmu kalam itu tujuannya untuk membela akidah orang-orang salaf, para ulama salaf, ulama dulu ya. Tetapi belakangan ya semua begitulah ya, pengetahuan itu makin lama pasti makin canggih. Mula-mula ketika baru muncul itu sederhana, primitif ya, sangat simple ya, sesuai dengan tujuan asal. Tapi begitu ilmu itu makin lama digeluti banyak orang ya, seperti dikatakan di sini wa kathrul khawdu fihi, makin banyak orang yang terlibat di situ dan makin jauh masuk ke dalam, akhirnya yang dibahas itu makin bercabang-cabang. Tema-tema yang digeluti makin banyak. Orang yang keasyikan menggeluti ilmu kalam itu akhirnya seperti lupa tujuan asal, akhirnya sama dengan perkembangan dalam ilmu-ilmu yang lain, para sarjana yang terlibat dalam ilmu itu makin asyik dengan dirinya sendiri. Itulah tanda kutip ya, kutukan semua ilmu ya begitu. Ini tidak terjadi hanya dalam ilmu kalam, dalam semua pengetahuan. Ya. Pengetahuan itu kalau muncul pertama sederhana, simple, mudah difahami, dan memenuhi tujuan pokoknya. Tujuannya apa ya? Itu sudah, itu yang dibahas ya. Begitu makin lama makin canggih, makin orang susah mengikutinya itu. Ini ilmu ini kok jadi kayak asik sendiri. Para ulama dan sarjananya yang menggeluti ilmu itu juga makin jauh ke lorong gua begitu, makin keasikan. Ya. Nah, inilah yang dibicarakan oleh Al-Ghazali ini. Tasyawwafal mutakallimuna. Tasyawwafa itu artinya adalah makin asyik ya para ahli ilmu kalam ini untuk membela ila dzabbi 'anis sunnah, membela sunnah Kanjeng Nabi, membela akidahnya orang salaf ya. Tapi dengan cara bil bahthi an haqaiqil umuri, meneliti perkara-perkara yang detail, rumit, kecil-kecil gitu. Makin spesialis, spesialisasinya makin jauh ke dalam. Wahadu dan kemudian masuk mereka, khadu itu masuk ke dalam ya. Jegur fil bahthi di dalam penelitian anil jawahiri, mengenai konsep jawahir atau jauhar, atom, seperti yang saya terangkan kemarin ya. Nanti akan saya terangkan apa makna jauhar ya. Wal a'radi dan a'rad ya. Kalau di pondok dulu guru-guru saya memaknainya aral, ngaral. Ya, ngaral itu sebetulnya versi Jawa dari arad, karena kan orang Jawa nggak bisa bilang dot jadi lam ya. Fardu jadi perlu ya. Apalagi zuhur jadi lohor ya, meskipun zuhur bukan dot tapi dho ya. Wa ahkamiyah dan hukum-hukum dan status-statusnya arad dan jauhar ya. Jadi mereka makin masuk yang dibahas itu ilmu-ilmu, teori-teori yang sangat canggih sekali. Termasuk ya ini, membela akidah orang salaf dengan menggunakan teori jauhar dan arad. Yang ini semula teori yang dipakai oleh orang Mu'tazilah, dipinjam dari filsafat Yunani, dari teorinya Aristoteles ya. Kalau Anda baca bagian dalam metafisikannya Aristoteles ya, dalam risalah dia yang namanya Kategoris, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi Al-Maqulat itu ya. Ada Al-Maqulatul Ashar ya, ada makulah, ada 10. Nah itu di situ ada istilah namanya jauhar, yang dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai substance atau substansi ya. Wal arad itu accident. Itu gambarnya begini. Ini saya contohkan ya, dengan gelas warna apa ini? Biru apa hijau ini ya? Biru nih ya. Saya kadang-kadang jumbo antara biru dan hijau ini. Kayak orang Madura aja saya. Ini gelas warnanya biru, oke? Gelas ini kalau menurut teorinya Aristoteles yang dipinjam oleh orang Mu'tazilah, terus kemudian merembet ke mazhab Asy'ariyah, para ulama Asy'ariyah atau yang disebut dengan Asy'ariyah ya. Gelas ini itu terdiri dari 2 elemen.
Ini saya terangkan apa makna jauhar dan apa makna arad ya. Gelas ini itu terdiri dari dua unsur ya. Yang pertama adalah unsur namanya jauhar. Yang kedua unsur namanya arad ya. Jauhar itu adalah ya bentuk fisiknya gelas ini. Ini jauharnya, substansinya gelas itu iya bentuk fisiknya ini gelas ini. Tetapi gelas ini itu tidak bisa hanya gelas saja. Dia harus punya namanya kualitas atau sifat-sifat. Jadi gelas itu punya sifat pertama warnanya. Bentuknya tipis seperti ini, bentuk bulat, terus kemudian warnanya biru dengan ornamen seperti ini dan cetakan seperti ini dan seterusnya. Tingginya sekian ukurannya, itu namanya arad. Jadi arad itu adalah sifat-sifat yang menempel di dalam jauhar. Setiap benda itu terdiri dari dua elemen ini. Ada elemen substansi, bahan dasarnya, dan kemudian yang kedua namanya arad, yaitu bentuk fisiknya. Bentuknya, warnanya, ukurannya, tingginya, ornamennya atau lukisan-lukisan yang ada di situ, baunya, umurnya, macam-macam. Jadi arad itu adalah hal-hal yang menempel dalam jauhar yang bisa datang, bisa pergi. Misalnya, warna biru ini bisa hilang. Kalau gelas ini dibakar, hilang warnanya kan, warnanya jadi berubah. Tapi substansi gelas masih ada ya. Meskipun bentuknya berubah karena dibakar ya dia meleleh kemudian ya menjadi gumpalan plastik ya. Jadi manusia misalnya, saya ini ada dua elemen juga, ada jauhar, ada arad. Jauhar saya ya fisik saya ini. Tapi arad saya itu adalah ya warna tubuh saya, coklat, tinggi saya, umur saya, kemudian bentuk fisik saya, rambut warnanya putih dan segala macam. Itulah namanya arad. Setiap jauhar supaya bisa kelihatan dilihat mata orang itu harus ada aradnya. Nah, salah satu karakter atau sifatnya arad itu datang dan pergi, atau kalau dalam bahasa pondok dulu lungo teko. Makanya arad itu artinya barang sing lungo teko. Lungo artinya ya datang pergi. Kadang-kadang ya kayak misalnya manusia ini muda itu arad ya. Usia anak-anak itu arad. Yang itu tidak permanen, bisa lama-lama hilang itu fase anak-anak diganti fase remaja. Nanti di fase remaja hilang diganti fase dewasa, fase tua dan meninggal. Jadi arad itu adalah barang yang datang dan pergi, lungo teko, selalu berubah setiap saat. Dan arad itu tidak bisa berdiri sendiri. Beda dengan substansi, dengan jauhar kan. Arad itu nggak bisa berdiri sendiri. Misalnya warna biru, itu nggak bisa warna biru itu melayang di udara, gentayangan kayak hantu, nggak bisa. Warna harus menempel dalam jauhar. Tinggi itu juga harus menempel pada barang, nggak bisa sifat tinggi itu terus berdiri sendiri, qiyamuhu binafsihi, maksudnya berdiri sendiri, tidak menempel dalam substansi tertentu, itu nggak bisa. Setiap arad dia hanya bisa tegak, bisa wujud kalau dia nempel ke dalam jauhar. Nah, jauhar juga tidak bisa kalau tanpa arad. Jauhar memang bisa qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri. Jadi benda sebagai jauhar itu bisa berdiri sendiri, tapi dia membutuhkan arad supaya ada bentuknya, ada warnanya, ada umurnya, ada tinggi rendahnya dan seterusnya. Jadi arad itu adalah sesuatu yang menempel. Dia seperti parasit, induknya adalah jauhar. Nah, jauhar itu apa? Jauhar itu ya namanya substansi ya. Yang di situ arad itu menempel. Nah, jauhar itu adalah sesuatu yang bisa dibagi terus-menerus ya. Jadi misalnya kayak gelas ini bisa
pecah jadi separuh, yang separuh dipecah lagi, pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi, terus sampai ke unit terkecil yang tidak bisa dipecah lebih kecil lagi. Jadi ini kayak pemecahan dalam ilmu kimia ya, Pak ya. Unsur terkecil dipecah lagi jadi unsur yang lebih kecil lagi, sampai dulu orang mengira atom sudah paling kecil, tapi kemudian ada unsur materi yang lebih kecil lagi, yang molekul misalnya ya. Nah, unsur terkecil yang sudah tidak bisa dipecah lagi itu dalam ilmu kalam disebut dengan jauhar farad ya. Atau jauhar munfarid atau jauhar farad, yaitu jauhar yang paling kecil, jadi unsur materi yang paling kecil yang tidak bisa lagi dibagi lebih kecil lagi. Itu namanya jauhar farad itu. Nah, teori-teori ini semula berasal dari Yunani. Itu berasal dari metafisikannya atau ontologinya Aristoteles. Kalau dengan belajar filsafatnya Aristoteles di Yunani, itu di situ ada penjelasan mengenai jauhar, mengenai mengenai substance dan mengenai accident ya. Nah, ilmu ini itu ilmu yang datang dari luar, ini ilmu asing ini. Ilmu asing. Orang-orang Islam sendiri, para ulama salaf dulu nggak mengenal ini. Tapi tiba-tiba orang Mu'tazilah menggunakan ini, terus orang Asy'ariyah ikut-ikutan. Meskipun tujuannya beda. Kalau ulama Asy'ariyah meminjam teori jauhar arad ini untuk membela akidah orang salaf ya. Membela akidah tentang Gusti Allah itu bersemayam di atas arasy ya, istawa 'alal arasy, bahwa Tuhan itu punya sifat. Beda dengan orang Mu'tazilah yang yang menafikan sifat-sifatnya Allah, karena dianggap kalau Allah punya sifat berarti ada dua barang qadim ya. Ada dua Tuhan berarti, seperti saya pernah terangkan sebelumnya ya. Nah, ini yang kemudian ilmu kalam menjadi kebablasan itu dalam ini yang dibahas oleh Al-Ghazali. Inilah maknanya bahwa wa khadu fil bakhthi anil jawahiri wal a'radi. Walakin, nah ini kritiknya Al-Ghazali kepada ilmu kalam. Ilmu yang beliau sendiri menekuni lama sekali di bawah bimbingan gurunya sendiri, namanya Imam Haramain ya. Walakin, tetapi lamma lam yakun, ketika tidak ada zalika itu semua, pembahasan mengenai jawahir, mengenai a'rad ya, maqsuda ilmihi merupakan pokok tujuan dari ilmunya mereka. Karena tujuan ilmu kalam itu bukan pembahasan mengenai jauhar a'rad. Tujuan ilmu kalam pokoknya adalah supaya kita tetap konsisten mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Supaya yang intinya akidah ya, kalau mau diringkaskan, intinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau diperas dari seluruh pembahasan itu, intinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah isbatus sifat lillahi ta'ala, yaitu bahwa Allah itu punya sifat. Itulah intinya. Karena menurut orang-orang lain, yaitu orang Mu'tazilah, maksudnya di sini adalah Allah itu nggak punya sifat. Karena kalau Allah punya sifat, ini kata orang Mu'tazilah ya, kalau Allah punya sifat, ini pertanyaan dasarnya, bisa dimaklumi sih kalau sampai mengikuti logikanya orang Mu'tazilah itu kadang-kadang masuk akal juga. Orang Mu'tazilah itu punya argumen begini, nek Gusti Allah duwe sifat, kalau Gusti Allah itu ada sifatnya, pertanyaannya, sifat itu sesuatu yang inheren dalam diri orang itu, yaitu Gusti Allah, atau di luarnya. Misalnya saya ini ya, saya punya sifat orangnya tinggi misalnya. Sifat tinggi itu sifat merupakan sesuatu entitas namanya ya, entity, sesuatu yang terpisah atau merupakan bagian dari diri saya. Kalau dikatakan terpisah, apakah sifat ini sama kodimnya dengan Allah atau dia hadis, anyar teko? Kalau dikatakan sifat ini anyar teko, maksudnya baru, bukan kodim, berarti Allah ketempatan sesuatu yang kodim.
Sesuatu yang ketempatan barang yang tidak qadim, yang hadis, dia akan jadi ikut hadis juga. Artinya Gusti Allah bukan punya sifat qadim lagi, begitu ketempatan sifat yang hadis ini. Tapi kalau sifat ini itu bersifat qadim, berarti ada dua barang qadim, ada dua Tuhan maksudnya. Yang qadim pertama Allah, yang qadim kedua adalah sifat ini. Berarti kamu mengatakan Allah ada dua. Kalau sifatnya ada 20, berarti ada 20 Allah. Karena setiap sifat itu barang qadim yang berdiri sendiri itu. Nah, orang Mu'tazilah mengatakan Gusti Allah itu makanya rumusan orang Mu'tazilah mengenai sifat Allah itu adalah mereka mengingkari sifat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, yang terpisah. Jadi misalnya Gusti Allah punya sifat sebagai zat yang maha tahu, alimun. Nah, orang Mu'tazilah kalau mengatakan Allah itu alimun, itu definisinya begini, Allahu alimun bidzatihi. Allah itu bersifat maha tahu dengan zatnya. Artinya sifat itu sesuatu yang menempel dalam diri zat itu, tidak merupakan sesuatu yang terpisah. Karena kalau terpisah nanti konsekuensinya begitu itu. Konsekuensinya akan ada dua qadim. Atau kalau dia hadis berarti itu menyalahi prinsip bahwa Allah itu bersifat qadim, bukan hadis ya. Karena itu orang Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Allah itu bersifat maha tahu, tapi maha tahu dengan zatnya, bukan dengan sifat yang terpisah gitu ya. Tapi bagi orang Asy'ariyah mengatakan begini itu sama dengan menafikan adanya sifat. Karena kalau sifat itu identik dengan zat ya, itu berarti ya tidak ada sifat. Makanya orang Mu'tazilah itu disebut oleh orang-orang Asy'ariyah sebagai penyangkal ya, nufatus sifat, orang-orang yang menyangkal adanya sifatnya Allah. Itulah perbedaan dasar antara orang-orang ahli sunnah dengan lawan-lawannya. Allah punya sifat. Itu intinya akidah Asy'ariyah. Makanya kalau belajar akidah Asy'ariyah di pondok pesantren itu intinya belajar sifat Allah 20 ya. Belajar akidah sifat Allah 20 itu plus apa itu lawannya 40, lawannya ada 20 lagi berarti 40 plus ada sifat jaiz ada 10 jadi 50 total ya. Itulah intinya akidah Asy'ariyah. Jadi akidah Asy'ariyah ini dipandang oleh Al-Ghazali dia terlalu keseret di dalam ritmenya orang Mu'tazilah. Jadi pembahasan mengenai jawahir dan a'rad dan segala macam itu di luar pokok ilmu yang menjadi tujuan ilmu kalam ya. Jadi walamma lam yakun dzalika maqsudu ilmihim, karena itu bukan merupakan bagian pokok dari pembahasan mereka, pokok dari ilmu mereka, lam yablu, tidak sampai kalamuhum, kalamnya atau pembahasannya orang-orang mutakallimun fihi di dalam masalah tadi itu al-madzkur minal jawahir wal a'rad ya, al-ghayatul quswa, puncak yang paling tinggi. Karena itu bukan keahliannya para mutakallimun, jadi mereka nggak bisa mencapai titik tertinggi dalam pembahasannya. Karena ini pembahasan filsafat, sementara ulama ini kan tidak ahli filsafat, kira-kira begitulah ya. Falam yahsul, maka tidak terjadi, tidak terperoleh minhu dari kalamnya mereka ini sesuatu yamhaqu yang bisa menghancurkan bil kulliyati secara keseluruhan zulumatil hayrati, kegelapan-kegelapan yang menimbulkan kebingungan fi ikhtilafatil khalqi, di dalam perbedaan-perbedaannya para ulama, maksudnya para orang-orang ya. Karena argumennya orang-orang Asy'ariyah ini tidak meyakinkan. Karena mereka tidak ahli dalam masalah ini, sehingga teori mereka tidak bisa sampai ke puncak pembahasannya ya. Dan karena itu tidak bisa menghilangkan keraguan-raguan yang muncul pada orang-orang seperti saya Al-Ghazali maksudnya ya. Wala uba itu, dan tidak terlalu jauh
an yakuna jika ada qad hasala terjadi zalika, ya tadi itu pengalaman seperti ini, pengalaman bahwa akidah Asy'ariyah ini tidak meyakinkan, tidak bisa membantu orang bersangkutan untuk menghilangkan keraguan-raguannya ya. Li ghairi, kepada orang-orang selain aku. Balastu, barangkali orang lain yang mengalami pengalaman serupa seperti saya juga ada. Balastu, bahkan tidak ada aku asyukku, meragukan aku fi husuli dzalika, dalam terjadinya hal-hal seperti tadi itu, li ta'ifatin, kepada beberapa orang, tidak ada satu saja, banyak orang mungkin yang mengalami hal serupa seperti saya. Walakin, tetapi husulan, dengan cara terjadi dengan cara masyuban, yang dicampuri, fit taklidi, dengan taklid, fi ba'dil umuri, dalam sebagian perkara-perkara, allati laisat, yang tidak ada al umur ini minal awwaliyati, termasuk hal-hal yang bersifat awaliyat atau aksiomatik ya. Jadi pengalaman yang dialami Al-Ghazali ini mungkin terjadi pada orang selain saya ya, meskipun terjadinya dengan cara taklid ya, bukan melalui pendalaman yang seperti yang dialami Al-Ghazali ini. Kan tidak taklid, dia mempertanyakan sendiri ya, mencari sendiri ya. Wal gharadu, dan tujuan al-ana sekarang ini adalah hikayatu hali, menceritakan keadaanku. Jadi yang saya ceritakan ini ya keadaan saya nggak mengurusi pengalaman orang lain, maksudnya begitu. Lal ingkaru, tidak mengingkari alaman terhadap orang istashfa, yang bisa menjadi sembuh dengan kalam. Mungkin ada orang lain yang teryakinkan oleh kalam karena dia hanya taklid saja atau ikut gurunya atau apa, dia merasa sudah cukup ya. Ya kalau ada orang merasa bahwa kalam Asy'ariyah itu cukup, monggo saja. Tapi saya sebagai orang yang punya, maksudnya saya Al-Ghazali ya, sebagai orang yang punya tingkat curiosity tinggi itu, saya nggak merasa cukup dengan yang dibahas dalam akidah Asy'ariyah ini, dalam kalam Asy'ariyah. Fa inna adwiyata syifai, karena obat-obat penyembuhan ya, takhtalifu, itu berbeda, bikhtilafid da'i, dengan perbedaan penyakit. Masing-masing penyakit punya metode penyembuhan sendiri-sendiri. Penyakit yang saya alami tidak bisa disembuhkan dengan ilmu kalam. Itu maksudnya di sini. Kalau ada orang lain sembuh karena kalam, monggo saja, tapi saya nggak bisa. Karena penyakit yang dialami oleh Al-Ghazali itu tingkat kekronisannya itu tinggi sekali. Wa kam min dawain, dan berapa banyak obat-obatan yantafi'u, yang bisa mengambil manfaat bihi, terhadap dawa itu, maridun, seorang yang sakit. Banyak obat yang menyembuhkan seseorang, tapi wa yastadirru, dan menjadi celaka bihi, dengan dawa ini, akharu, orang lain. Ada obat yang menyembuhkan seseorang tapi mencelakai orang lain. Kalam itu masuk dalam bidang ini ya. Sekarang masuk di pembahasan yang baru. Al-qawlu fi hasilil falsafati. Nah, sekarang masuk ke metode kedua ya. Tadi kan pertama filsafat kan, kalam. Sudah dicobai oleh Al-Ghazali, ternyata ilmu kalam ini tidak memadai untuk menyembuhkan penyakit dia. Oke, sekarang bagaimana dengan jalan kebenaran? Kemarin kan diterangkan jalan orang-orang yang mencari kebenaran itu hanya 4 kemungkinannya. Kalau nggak melalui ilmu kalam, ilmu batiniyah, yaitu ilmunya orang-orang Syiah Ismailiyah, atau ilmu filsafat, atau ilmu tasawuf. Ilmu kalam sudah selesai, nggak memuaskan Al-Ghazali. Sekarang bagaimana dengan falsafah? Al-qawlu. Sekarang pembahasan fi hasilil falsafati, tentang tentang intinya filsafat ya. Wama, dan sesuatu yudhamu, yang dicela, minha, dari filsafat ini. Wama, dan ajaran-ajaran la yudhamu, yang tidak dicela ya. Apa hal-hal dalam filsafat yang patut dikritik, mana yang tidak. Wama, dan ajaran-ajaran yang yukaffaru, yang dikafirkan, fi, di dalam ma itu ya, qailuhu, orang-orang yang
mengucapkan atau mengatakan pendapat itu. Wama dan pendapat-pendapat la yukaffaru yang tidak dikafirkan orang-orang yang berpendapat seperti ini. Apa pendapat doktrin dalam filsafat Yunani yang ditransfer ke dunia Islam melalui dua tokoh penting. Yang pertama adalah Al-Farabi, ya, yang kedua adalah Ibnu Sina. Ini dua tokoh penting dalam sejarah filsafat Islam klasik yang membawa doktrin-doktrin yang oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah itu tidak semua disepakati. Sebagian dikritik. Al-Ghazali itu wakil dari kalangan para ulama ini untuk mengkritik filsafat ini. Meskipun beliau tidak satu-satunya, ada orang lain setelah Al-Ghazali yang juga melakukan kritik ya. Tapi kritik yang paling dikenal adalah kritiknya Al-Ghazali ini. Walakin ya, ada hal-hal yang para filosof tidak menjadi kafir, tapi sekedar hanya walakin yudadda'u, tetapi dibid'ahkan. Orang qail tadi yang mengucapkan pendapat tadi, fihi di dalam ma tadi. Wa bayanu ma sarakuhu, wa bayanu ma dan penjelasan tentang hal-hal pendapat-pendapat saraku yang mencuri para ahli filsafat ya, para falasifah min kalami ahlil haqqi, dari pendapatnya orang-orang ahli hak, orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran, yaitu yang mengikuti wahyu ya. Wa mazajuhu, dan mencampur para filosof ini terhadap ma tadi bikalamihim, dengan pendapat mereka sendiri. Jadi mereka mengambil sebagian dari wahyu dicampur dengan pendapat mereka yang bersifat rasional dan filosofis ya. Tujuannya adalah litarwiji batilihim, untuk memasarkan, mengiklankan ya, mempromosikan kebatilan atau pendapat mereka yang batil. Fi darji dzalika ya, di dalam mencampurkan tadi itu ya. Jadi kenapa mereka mencampur antara yang benar dan tidak ini? Karena supaya orang tertipu ya. Wa kaifiyati husuli nafratin nufusi, dan bagaimana terjadinya tidak sukanya hati orang-orang ya, min dzalikal haqqi, dari kebenaran itu. Jadi maksudnya adalah karena kebenaran dicampur dengan pendapatnya para filosof yang tidak benar itu, akhirnya orang-orang itu merasa bahwa semuanya salah. Padahal di dalam pendapat para filosof ini sebetulnya ada yang benar, ada yang salah. Karena begitu dicampur, orang kemudian berkesimpulan salah semua, nggak dibedakan. Nah, Al-Ghazali dengan ketajaman analisanya dia bisa membedakan mana dari campuran ini yang bisa dipisahkan yang benar, mana yang salah, jadi dipisahkan ya, difilter ya. Itu maksudnya wa kaifiyati husuli nafratin nufusi. Wa kaifiyati istikhlasi sarrafil haqaiqi, dan bagaimana untuk memisahkan ya. Istikhlas itu seperti apa? Memfilter, jadi mengangkat inti ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu redaksi atau istilahnya adalah euklinasi. Jadi mengambil inti dari sesuatu yang tidak inti, itu namanya istikhlas ya. Dan bagaimana bagaimana membedakan para penjual hal-hal yang benar. Sorrof itu artinya kalau dalam bahasa Arab modern maupun klasik, kata sorrof itu artinya adalah penjual uang, money changer ya. Orang yang jual uang untuk, kalau ada orang yang menukarkan uang ya, kepingin nukar uang, itu pergi ke namanya money changer. Nah, money changer itu dalam bahasa Arab istilahnya adalah sorrof ya. Jadi sorrof di sini dipakai sebagai secara majazi ya, secara metaforis, yaitu para penjual maksudnya ya. Bagaimana memisahkan para penjual hal-hal yang benar ya, al-haqqi yang bersifat benar ya, al-khalisi yang murni ya,
minaz zaifi ya. Wa kaifa istikhlasi sarra fil haqaiq, dan bagaimana memisahkannya para penjual atau para pencari hal-hal yang benar. Maf'ulnya istikhlas adalah al-haqqa, terhadap kebenaran, al-khaliso yang murni, minaz zaifi, dari hal-hal yang tipuan, wal bahroji, dan barang-barang yang gemerlap ya, tapi sebetulnya tipuan, min jumlati kalamihim, dari keseluruhan pendapat-pendapatnya para filosof ini ya. Jadi intinya bab berikut ini akan berbicara mengenai soal jalan kebenaran yang ditempuh oleh para filosof, dan bagaimana di sana itu penuh dengan jebakan-jebakan, karena ada yang ajaran dalam filsafat yang sesuai dengan agama, ada yang tidak, ada yang sekedar hanya bid'ah saja, dan ini membutuhkan ketajaman analisis untuk bisa membedakan antara satu dengan yang lain ini. Summa ini, kemudian aku, maksudnya Al-Ghazali, ibtada'tu, memulai aku, ba'dal faraghi, setelah selesai, min ilmil kalami, dari ilmu kalam ya. Setelah selesai belajar ilmu kalam, kemudian aku mulai belajar bi ilmil falsafati, memulai dengan ilmu falsafah. Wa alimtu, dan mengetahui aku, yakinan, secara yakin, annahu, sesungguhnya dhamir sya'an ini, hal berikut ini, la yakifu, tidak bisa mengetahui, ala fasadi nau'in, terhadap lemahnya atau rusaknya satu jenis minal ulumi, dari ilmu-ilmu ya. Man fa'ilnya yakifu, man, seseorang, la yakifu, yang tidak bisa mengetahui orang ini, ala muntaha dzalikal ilmi, terhadap puncaknya ilmu itu. Orang tidak akan bisa mengetahui kelemahan suatu pengetahuan kalau dia tidak mempelajari pengetahuan itu sampai ke titik puncaknya. Itu intinya. Sampean kalau mau mengkritik ilmu falsafah, belajar dulu filsafat sampai ke ujungnya. Kalau masih tipis-tipis belajarnya, kamu nggak akan tahu tentang apa yang menjadi kelemahan dalam ilmu itu. Ini kaidah penting ini ya. La yakifu ala fasadi nau'in minal ulumi man la yakifu ala muntaha dzalikal ilm. Ini kaidah dari Al-Ghazali yang bisa menjadi pegangan kepada semua orang. Sampean kritik sesuatu harus memahami sesuatu itu sampai ke dalam-dalamnya, sampai kamu mengetahui kelemahan sesuatu itu. Jadi mengkritik sesuatu pendapat mengandaikan sampean menguasai dengan baik pendapat itu, memahaminya dan melampauinya. Nah, itu belum sampean capai level itu, sampean nggak bisa mengkritik suatu pendapat ya. Thumma yazida hatta yusawiya, sehingga menyamai orang ini, a'lamahum, orang yang paling alim ya, di antara orang-orang yang ahli mengenai ilmu itu ya, fi asli dzalikal ilmi, di dalam pokoknya ilmu itu, sampai menyamai orang-orang yang ahli dalam ilmu yang sampean mau kritik itu. Bahkan bukan hanya itu saja, thumma yazida, kemudian melebihi, ngungkuli, melampaui orang ini ya, seseorang, alaihi, terhadap a'lamahum tadi, wa yujawiza, dan melampaui orang ini darajatahu, terhadap derajatnya orang alim ini, a'lamahum ini. Karena dia sudah mempelajari sampai ke puncaknya ilmu itu, fayat toli'ah, maka menjadi tahu orang yang kepingin kritik suatu ilmu ini ya, atau man tadi itu, fayat toli'ah, maka menjadi tahu man tadi, alama, kepada sesuatu, kepada suatu poin atau sisi atau ilmu ya, lam yattali, yang tidak mengetahui, alaihi, kepada ma ini, sahibul ilmi, orang yang punya ilmunya sendiri. Karena saking dia mendalamnya pemahamannya, sampai dia mengetahui kelemahan yang tidak diketahui oleh yang punya ilmu itu sendiri. Min ghorin, dari suatu dari satu ghorin itu kedalaman ya, maksudnya lubang yang dalam yang menjadi tempat kepleset ya, maksudnya ghorin di sini, wa ghailatin, dan bahaya ya.
Jadi kelemahan-kelemahan yang merupakan titik lemah di dalam ilmu itu. Fa'idzaka, maka dalam saat itulah, pada saat itulah yumkinu, menjadi mungkin an yakuna ada ma sesuatu pendapat yadda'i yang mengaku man tadi hi kepada ma min fasadi berupa kelemahan dari ilmu ini ya, haqqan adalah khabarnya, yakuna haqqan adalah benar. Jadi sampai kalau ini terjadi, jadi kalau kamu bisa mendalami ilmu itu sampai ke intinya, bahkan melampauinya, sampai kamu mengetahui kelemahan-kelemahannya, sampai kamu, kalau kamu sudah sampai ke level itu, baru klaim kamu, tuduhan kamu bahwa ada kelemahan dalam ilmu itu benar. Walam aro, nah ini klaim yang sangat tinggi sekali dari Imam Ghazali ini ya. Walam aro, dan tidak melihat aku, maksudnya Al-Ghazali, ahadan seseorang min ulama'il islami, di antara ulama-ulama Islam ya. Sarafa yang yang menumpahkan ya, yang mengarahkan inana inayati terhadap kendali perhatiannya dia. Inan itu artinya kendali, untuk mengendalikan kuda itu loh ya, kuda itu kan ada apa namanya, kendali kuda itu namanya inan itu ya kendali kuda, talinya yang untuk mengendalikan kuda itu. Jadi tidak ada orang yang mengarahkan kendali perhatiannya ini wahimmati dan ya sama perhatiannya orang ini ila dzalika, kepada ini semua tadi ini. Gak ada seorang pun yang di antara para ulama Islam selain Al-Ghazali yang mampu sampai ke level ini. Ya ini maksudnya ulama Islam sebelum beliau, karena setelah beliau nanti ada orang lain yang melakukan hal yang sama, yaitu orang namanya Imam Asy-Syahrastani ya, yang menulis kitab yang terkenal sekali, yaitu Al-Milal wan Nihal ya, tentang sejarah firqah-firqah dalam Islam. Imam Asy-Syahrastani itu menulis buku juga tentang kritik terhadap filsafat Ibnu Sina, judulnya adalah Masari'ul Falasifah. Jadi kalau Al-Ghazali itu kitab kritiknya terhadap filsafat namanya Tahafutul Falasifah, kalau Asy-Syahrastani itu adalah Masari'ul Falasifah ya. Bisa dibaca Masari'ul Falasifah atau Musari'ul Falasifah ya. Artinya orang yang ngajak gelut para filosof ya. Atau tempat gelutnya para ahli filsafat, atau tempat terkaparnya para filosof, itu maksudnya Masari'ul Falasifah. Walam yakun, dan tidak ada fi kutubil mutakallimina, di dalam kitab-kitabnya para ahli kalam, min kalamihim, dari pendapat-pendapatnya mutakallimin ya. Haitsush taghalu ya. Sekiranya sibuk para mutakallimin ini birraddi, dengan apa itu mengkritik ya alaihim, terhadap para ahli filsafat. Kalaupun ada orang-orang ahli kalam yang mengkritik para ahli filsafat ya, itu saya tidak menemukan kecuali ya illa kalimatun, kecuali kalimat-kalimat ma'dudatun yang terbatas, mubaddadatun yang terserak-serak, tidak kritik yang komprehensif, kira-kira gitu. Zahiratut tanaqudi, yang sangat kelihatan saling kontradiksinya, saling pertentangannya. Wal fasadi, dan kelemahannya, kerusakannya. La yudhannu, yang tidak akan bisa disangka, al-ightiraru, tertipu, biha, dengan kalimat tadi itu, li ghafilin, kepada orang yang lalai, alpa, amiyin, yang bersifat awam ya. Bahkan orang pembaca awam pun kalau baca kritik-kritiknya para ahli kalam yang seperti ini, itu nggak akan tertarik juga, karena sporadis, tidak komprehensif, tidak solid ya. Jadi kritik-kritik terhadap filsafat ini nggak ada yang sebaik seperti yang diharapkan oleh Al-Ghazali. Karena itu Al-Ghazali menulis kritik atas filsafat itu berdasarkan pendalaman beliau sendiri. Fadlan, apalagi aman dari atau terhadap orang yadda'i, yang mengaku orang ini daqaiqul ulumi,
kedalaman atau rincian-rincian yang paling detail dari ilmu-ilmu ya. Fa'alimtu, maka mengetahui aku anna radda hadzal madhhabi, bahwa mengkritik mazhab ini, mazhab filsafat maksudnya, qabla fahmi, sebelum memahami mazhab ini, wal ittila'i, dan mengetahui ala kunnihi, terhadap intinya mazhab ini, itu adalah ramyun, melempar, fi amayatin atau fi imayatin, di dalam keadaan buta. Kalau sampean mau mengkritik filsafat ya, tanpa mengetahui inti filsafat, itu sama dengan orang menembak, memanah dalam kegelapan. Ngawur maksudnya itu, ramyun fi imayatin. Ini redaksi yang bagus sekali, bisa dipinjam untuk ngarang bahasa Arab kalau ada yang kepingin ngarang ya. Kalau mau nulis sesuatu ini bisa dipinjam ungkapan ini, ramyun fi imayatin. Ini ungkapan idiomatik ya. Ini sama dengan memanah dalam kegelapan. Jadi, dan Al-Ghazali nggak mau melakukan hal seperti itu ya. Saya teruskan sedikit ya sampai di ujung paragraf ini. Fashammartu, maka mingkis aku, mewingkis, wingkis itu bahasa Indonesianya, rolling up itu apa namanya? Apa Mbak Inas? Apa ya? Mewingkis menyingsingkan lengan. Ya, menggulung, menyingsingkan aku, mansakil jiddi, terhadap sikunya, maksudnya siku ya ini tangan atau sikunya, ketekunan, keseriusan ya, fi takhsili dzalikal ilmi, di dalam menghasilkan ilmu tadi itu, ilmu filsafat ya. Akhirnya karena Al-Ghazali menganggap tidak ada orang yang mau melakukan pendalaman terhadap filsafat ini sampai ke intinya, ya sudah, aku sendiri yang akan melakukannya. Aku wingkis menyingsingkan lengan tangan, kemudian minal kutubi ya, dari kitab-kitab, bimujarradil mutalaati, dengan hanya membaca saja. Jadi Al-Ghazali ini belajar filsafat tanpa guru, otodidak, belajar sendiri. Min ghairi isti'anatin, tanpa meminta pertolongan, bi ustadzin, dengan seorang guru, wa muallimin, dan seorang pengajar. Wa aqbaltu, dan bertekun aku ya, menekuni aku ala dzalika, terhadap itu semua ya, kitab-kitabnya para filosof ini, fi auqati faraghi, di antara waktu-waktu kosongku ya. Minat tadrisi, dari mengajar, wat tasnifi, dan ngarang ya, fil ulumi, di dalam ilmu-ilmu asyariyati, yang bersifat keagamaan. Jadi Al-Ghazali itu belajar filsafat di tengah-tengah jam-jam kosongnya pada saat tidak ngajar atau tidak menulis. Artinya ya, orang ini dahsyat sekali kemampuan kecerdasannya, belajar filsafat sampai ke titik yang paling dalam, tapi itu dilakukan secara otodidak tanpa guru, dan di antara jam-jam nganggur, tidak sedang beraktivitas gitu ya. Wa ana, sementara aku mamnuun disibukkan bitadrisi, dengan mengajar, wal ifadati, dan memberikan pengajaran, li thalathi mi'ati nafarin, terhadap 300 orang, minat tolabati, dari para santri-santri, di Baghdad, di tanah Baghdad ya. Wa ana, dan aku mamnuun disibukkan atau dicobai, artinya dibebani ya, bitadrisi, dengan mengajar, wal ifadati, dan memberikan pengajaran, li thalathi mi'ati nafarin, terhadap 300 orang, minat tolabati, dari para santri-santri ya, bi Baghdad, di kota Baghdad ya. Kota Baghdad itu bisa menggunakan dal atau zal ya, Baghdad atau Baghdad ya. Jadi Al-Ghazali punya murid 300 orang
Dan ini bukan murid biasa, tapi murid-murid yang levelnya doktor, PhD ya, kiai-kiai besar. Jadi sambil beliau ngajar itu belajar filsafat secara otodidak ya. Sekian ngaji Al-Munqidh, mari kita ganti ngaji Ihya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin rabbi yassir wa a'in. Halaman 992 ya, di paragraf pertama, waruya anna Sulaiman bin Yasarin. Waruya anna Sulaiman bin Yasarin. Ini kisah lagi ya, masih kisah tentang santri-santri yang sedang belajar ilmu rohani, ilmu tarekat atau ilmu tasawuf, tapi tidak tahan mengatasi gejolak seksualnya sehingga terpaksa kawin. Jadi dianjurkan kalau nikah ya ngikuti cara orang-orang yang sudah dikisahkan sebelumnya ya. Nikah yang benar ya, yaitu nikah yang digambarkan dalam bagian sebelumnya sebagai nikah yang harus memenuhi syartul iradah ya. Nah sekarang kita baca kisah lagi ini. Kemarin kita membaca kisahnya Nabi Yusuf, ada kisahnya seorang tabi'i yang terkenal yaitu Sa'id bin Musayyib dengan ponakannya namanya Abdullah bin Abi Wada'ah yang sangat menarik dan sekaligus lucu ya kemarin. Nah sekarang ada kisah lagi juga terkait dengan seorang tokoh tabi'i yang besar, tabi'in ya. Tabi'in itu artinya adalah generasi setelah sahabat. Jadi Kanjeng Nabi itu punya pengikut namanya sahabat. Generasi setelah sahabat namanya tabi'in. Setelah tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Nah 3 generasi pertama ini itulah yang disebut dalam istilah yang sering dipakai dalam kitab-kitab sarjana atau ulama dulu, itu disebut sebagai generasi salaf ya. Ada kelompok namanya kelompok salafi, yaitu kelompok yang mengklaim mengikuti 3 generasi pertama ini ya. Waruwiyah, dan dikisahkan anna Sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Sulaiman ibn Yasar ini juga salah satu tabi'in yang terkenal selain Sa'id bin Musayyib, salah satu dari 7 tabi'in yang dikenal sebagai tabi'in utama di Madinah yang ahli dalam bidang fikih ya. Jadi min fuqaha tabi'in, ada 7 tokoh-tokoh di antara para tabi'in yang dianggap sebagai paling alim dalam bidang fikih. Salah satunya adalah Sulaiman bin Yasar, dan salah satunya lagi adalah Sa'id bin Musayyib. Tokoh kita ini adalah asalnya dari Persia ya, Sulaiman bin Yasar. Karena ada, ini orang Iran ini, jadi Sulaiman bin Yasar ini. Karena ada Sulaiman bin Yasar ini min ahsanin nasi, termasuk di antara paling gantengnya orang-orang wajahnya. Ya, biasa orang Iran kan banyak ganteng-ganteng memang kan. Jadi Sulaiman bin Yasar ini adalah sosok yang sangat ganteng sekali. Nah, suatu hari fadakhalat, maka masuklah alaihi terhadap Sulaiman bin Yasar ini imra'atun, seorang perempuan. Fasa'alat, maka menanyakan ya, atau fasal maka meminta perempuan ini kepada Sulaiman sahu terhadap dirinya Sulaiman, maksudnya PDKT. Ini perempuan ini kepengen menjadi istrinya, kira-kira gitu, atau kepengen jadi istrinya atau pacarnya. Istrinya nggak mungkin, kalau pacar zaman itu nggak ada pacar itu ya. Fasa'alat, maka meminta perempuan ini kepada Sulaiman nafsahu terhadap dirinya Sulaiman. Famtana'a, maka tidak mau Sulaiman ini alaiha, atau famtana maka membangkang, maka menolak Sulaiman alaiha terhadap perempuan ini. Wa kharaja, dan keluarlah Sulaiman hariban dalam keadaan hal ini ya. Kalau saya menyebut dalam keadaan, itu tarkibnya atau status gramatiknya namanya hal.
Ya, kalau di pondok ya nyebutnya gampang hale. Tapi bahasa Indonesia agak susah ya. Saya menggunakan istilah dalam keadaan ya. Hariban dalam keadaan lari ya. Min manzilihi, dan hal itu selalu dibaca fathah atau nasab ya, hariban ya. Keluar seraya lari, itu maksudnya hal itu. Min manzili, dari rumahnya Sulaiman, wataraka, dan meninggalkan Sulaiman ha, kepada perempuan ini, fi, di dalam rumahnya ini. Ketakutan dia. Qala, berkata Sulaiman ya, fara'aitu, maka melihat aku, tilkal lailata, pada malam itu, fil manami, di dalam tidur, maksudnya mimpi, Yusufa, kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Malamnya ketika dia dirayu oleh perempuan hari itu, malamnya, dan dia lari, malamnya dia mimpi ketemu Nabi Yusuf. Wa ka'anni, dan seolah-olah aku lu berkata, aku lahu, kepada Nabi Yusuf, anta Yusufu, anta, apakah engkau Yusuf, adalah Yusuf ya. Qala, berkata Yusuf, na'am ya. Ana, aku Yusufu, adalah Yusuf, alladzi hamamtu, yang pernah berniat aku. Maksudnya ini merujuk kepada kisah dalam Quran itu kan, Nabi Yusuf kan pernah digoda atau dirayu oleh istrinya seorang pejabat Firaun di Mesir ya, dan hampir saja Nabi Yusuf itu terpikat atau tergoda, itu namanya fahamam itu. Oh iya, aku ini Yusuf yang dulu pernah hampir tergoda oleh seorang perempuan, kira-kira gitu. Wa anta, dan engkau Sulaimanu, adalah Sulaiman bin Yasar, alladzi lam tahum, yang tidak tergoda engkau, yang tidak berniat engkau untuk mengikuti godaan perempuan yang menggoda kamu, maksudnya begitu ya. Kamu lebih keren daripada aku, dulu aku hampir, kamu sama sekali enggak, karena kamu lari. Asyara, ketika Nabi Yusuf mengatakan alladzi hamamtu itu, asyara, mengisyaratkan Nabi Yusuf bihi, dengan kata hamamtu tadi itu, ila qaulihi, kepada firman-Nya Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Inilah ayatnya kan, walaqad hammat, dan sungguh berkeinginan dengan sungguh-sungguh ya, Imro'atul Aziz, atau istrinya seorang pejabat. Al-Aziz itu bukan nama orang ya. Dulu ketika saya ngaji di pondok, Al-Aziz itu dimaknai Al-Aziz seolah-olah namanya Aziz, bukan. Al-Aziz itu adalah artinya artinya adalah seorang pejabat tinggi itu namanya Al-Aziz ya. Walaqad hamad, dan sungguh ingin ya, istrinya seorang pejabat Mesir itu bi, terhadap Yusuf, wahamma, dan ingin hampir saja ya, menginginkan Nabi Yusuf dia terhadap Imro'atul Aziz. Laula andai tidak tahu atau melihat, maksudnya tahu di sini Nabi Yusuf, burhana rabbi, terhadap burhan atau terhadap bukti-bukti kebenarannya Tuhannya Nabi Yusuf. Kalau nggak tahu tentang bukti-bukti kebenaran Tuhan dan tidak mengerti ajaran Tuhan, mungkin dia akan terpikat dengan godaannya istrinya seorang pejabat Mesir itu ya. Ini kisah tentang Sulaiman bin Yasar ya. Ini kisah merujuk kepada ajaran sebelumnya tadi itu. Ini contoh seorang murid yang bisa mengendalikan godaan untuk nikah ya. Wa anhu, dan dikisahkan dari Sulaiman bin Yasar kembali, aidan juga kisah-kisah huwa, yang ini ajabu, lebih mengagumkan, lebih ajaib min hadza, dari ini. Banyak kisah-kisah Sulaiman bin Yasar yang lebih ajaib daripada ini ya. Menunjukkan kesalehan dan ya kemampuan Sulaiman bin Yasar ini di dalam mengendalikan dirinya. Salah satunya kisah ini adalah wadzalika, dan antara lain kisah ini adalah annahu, sesungguhnya Sulaiman bin Yasar kharaja, keluar, minal Madinati, dari kota Madinah, hajan, dalam keadaan haji, maksudnya kepengen haji menuju Makkah ya.
Suatu hari dia pergi ke Makkah untuk haji, wa ma'au, dan beserta Sulaiman ini rafiqun, seorang teman, lahu bagi Sulaiman bin Yasar. Hatta nazala, sehingga turunlah, sampailah Sulaiman dan temannya ini bil Abwa'i, di daerah atau kota Abwa. Ini daerah yang di selatannya kota Madinah. Jadi kalau sampai dari Madinah menuju Mekah kira-kira 170 meter ya, kilo ya. 170 kilo dari Madinah ke arah Mekah itu ada kota namanya Abwa. Ini kota yang dulu ketika Siti Aminah, ibundanya Kanjeng Nabi, pergi ke Madinah ya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, karena sebagian saudara-saudaranya Kanjeng Nabi itu di Madinah, Bani Najjar namanya. Nah, waktu balik ke Mekah sampai ke Abwa, meninggal di sana beliau ya, Siti Aminah itu. Siti Aminah atau bapaknya ya, yang Said Abdullah ya, Said Abdullah meninggal di sana dan Nabi masih dalam kandungan ya. Itu namanya kota Abwa. Faqama, maka berdirilah rafiquhu, temannya ya Sulaiman bin Yasar ini, wa akhadha, dan mengambillah temannya Sulaiman bin Yasar as-sufrata, bekal perjalanan ya. Bekal perjalanan maksudnya uang bekal perjalanan. Wantalaqa, dan pergilah temannya Sulaiman ini, Rafiq ini, ila suqi, ke pasar. Liya beta'a, supaya membeli ya. Temannya ini Rafiq syai'an, sesuatu, wajalasa, dan tinggallah, duduklah Sulaiman fil khaimati, di dalam tenda, ditinggal ya. Wa kana, dan ada Sulaiman ini seperti dikatakan sebelumnya, min ajmalin nasi, termasuk paling gantengnya orang-orang, wajahnya, tapi selain ganteng juga wa aura'in nasi, dan paling wirai di antara orang-orang ya. Wirai itu artinya mau bisa menjaga diri ya. Nah, pada saat Sulaiman bin Yasar ini duduk di dalam tendanya ini, fabasurat ya, maka melihatlah bihi, terhadap Sulaiman, a'rabiyatun, seorang perempuan Badui, mingkilatil jabali, dari dari arah gunung ya, dari daerah pergunungan. Falamma ra'at, maka ketika melihat seorang Arabiyah ini, jamalahu, terhadap kegantengannya Sulaiman bin Yasar, wa husnahu, dan kebagusan wajahnya Sulaiman bin Yasar, in hadarat, maka larilah seorang Badui ini ya. Seorang Badui itu orang yang serba spontan, begitu melihat sesuatu yang dia senangi langsung jenggirat, langsung menuju ke sesuatu yang disukai itu. In hadarat, maka larilah perempuan Arabia ini, ilaihi, menuju kepada Sulaiman bin Yasar. Hatta waqafat, sehingga berdirilah atau duduklah ya, atau berhenti seorang perempuan ini Arabia, baina yadayhi, di antara kedua tangannya Sulaiman, maksudnya di depannya ya. Wa alaiha, dan di atas atau pada imro'ah ini al-burqu, burqa itu adalah yaitu seperti pakaian perempuan, jubahnya apa namanya, abaya ya. Al-burqu, burqa ya, baju yang menutupi seluruh tubuh itu. Wal khuffazani, dan dua apa namanya, kalau sekarang namanya manset setangan, maksudnya baju yang untuk menutupi dua tangan itu ya. Wal khuffazani, dan sapu tangan ya, untuk sarung tangan ya. Wal khuffazani, dan sarung tangan, glove ya. Fa'asfarat, maka fa'asfarat, maka menampakkan, menyingkapkan perempuan Badui ini, anwajhin, terhadap wajah ya, muka, laha, bagi Arabiyah ini. Jadi dia sengaja membuka sedikit wajahnya, ka'annahu, seolah-olah wajahnya seorang perempuan Arabiyah ini falqatu qamarin, seperti
seperti sinaran rembulan ya, saking cantiknya itu. Waqalat, dan berkatalah Arabi, ini perempuan, bukan perempuan biasa ini, memang badui tapi cantik sekali ya. Waqalat, dan berkatalah perempuan ini, ahni ini ya, ahni, senangkanlah engkau wahai Yasar ini kepadaku, maksudnya membujuk ini ya, menggoda ini, ahni ini ya. Perbuatlah sesuatu yang menyenangkanku wahai Sulaiman bin Yasar ya. Nah, Sulaiman bin Yasar ini karena kiai dan jadi dan agak lugu ya. Fadhanna, maka menyangka Sulaiman bin Yasar ini anna, sesungguhnya Arabiyah perempuan tadi tuturidu, dengan menghendaki dengan ucapannya ahli ini tadi itu to'aman, menghendaki makanan. Jadi maksudnya senangkanlah itu seolah aku pengen kasih makan dong, kira-kira gitu. Dikira minta makanan. Faqama, maka berdirilah Sulaiman bin Yasar ila fadlis sufrati, kepada kelebihan as-sufrah tadi itu bekal makanan, bekal perjalanan ya, ila fadlis sufrati, kepada kelebihan dari bekal makanan, bekal perjalanan, liyu'tiya, supaya memberi Sulaiman kepada perempuan ini. Dia kemudian ngambil makanan sisa mau dikasihkan ke perempuan ini. Faqalat, marah. Faqalat, maka berkata perempuan ini, lastu uridu hadza, lastu, bukanlah aku, uridu, menginginkan aku, hadza, aku nggak kepengen minta makanan tahu, kira-kira gitu. Innama uridu, sesungguhnya menginginkan aku, sesuatu yakunu, yang ada, minar rajuli, dari seorang laki-laki, ila ahli, kepada istrinya laki-laki ini. Maksudku itu loh, maksudku. Faqala, maka berkatalah Sulaiman, jahazaki ilayya iblisu, jahazaki, menyuruh, maksudnya menyiapkan, menyuruh kepadaku, ilayya, kepadamu ya, jahazaki, menyuruh atau menyiapkan kepadamu, ilayya, terhadapku, iblisu, iblis. Kamu ini disuruh iblis kayaknya ya, kira-kira gitu. Tsumma wada'a ya, kamu ini adalah utusannya iblis gitu. Kemudian setelah mengatakan, ini kata-kata yang kasar loh ya, terhadap perempuan yang sedang menggoda ya, kata-kata kasar ini, jahazaki ilayya iblis, kamu ini diutus iblis kayaknya ini untuk menggoda aku. Tsumma wada'a, kemudian meletakkan Sulaiman ra'sahu, kepada kepalanya Sulaiman, baina rukbatahi, di antara kedua lututnya Sulaiman. Kemudian menyembunyikan wajahnya di antara dua lututnya. Wa akhadha, dan kemudian melakukan atau memulai ya Sulaiman fin nakhimi, di dalam nangis dengan keras sekali ya. Menyembunyikan kepalanya di lututnya sambil nangis. Falam yazal, maka terus menerus Sulaiman yabki, menangis karena menghadapi godaan yang seperti itu ya. Ketakutan dia, nangis ya. Nah, perempuannya jadi keheranan. Falam maroat, maka ketika melihat Arabiyah tadi, minhu, dari Sulaiman bin Yasar, dzalika, pemandangan seperti itu, sadalat, kemudian menurunkan Arabiyah tadi al-burqa, terhadap al-burqa ini, al-burqa itu bisa maknanya dua ya, seluruh pakaian yang menutupi badan itu, atau al-burqa ini adalah cadar ya, al-burqa cadar ya. Sadalat, maka menurunkan Arabiyah tadi al-burqa terhadap cadarnya, ala wajhiyah, terhadap wajahnya imro'ah. Wan sorafatan, pergilah perempuan tadi, raji'atan, dalam keadaan balik, hatta balagot, sehingga sampailah perempuan tadi Arabiyah ahla, kepada ahli atau keluarganya perempuan. Nah, kemudian temannya Sulaiman bin Yasar yang tadi pergi mencari makanan tadi, waja'a, dan datanglah Rafiquhu, temannya Sulaiman bin Yasar, fara'ahu, maka melihatlah Rafiq ini kepada Sulaiman bin Yasar, wa qadin tafakhat, dan telah menjadi membesar, melepuh, membengkak ya. Wa qadin tafakhat, dan telah bengkak, ainahu, kedua
matanya Sulaiman bin Yasar minal bukai karena nangis yang lama. Wang qata'a dan putus halakuhu tenggorokannya Sulaiman, maksudnya suaranya serak ya. Faqala maka berkatalah temannya Sulaiman tadi, Rafiq, ma yubkika, ma apakah yubkika yang membuat nangis ya sesuatu tadi kepada kamu. Kenapa kamu kok nangis? Apa yang bikin kamu nangis? Qala menjawab Sulaiman, khairun, enggak kok, maksudnya khairun baik, maksudnya enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa gitu ya. Zakartu ingat aku sibyati kepada anak-anakku, aku kangen anakku. Bacanya sibyati ya, bukan sobiyati. Kata sibyah itu jamaknya kata sobiyun, anak ya. Itu dijamakkan sibyatun atau sibyanun atau sobabiyun. Jadi jamaknya kata sobiyun itu banyak, bisa sibyatun, bisa sibyanun, bisa sobabiyun. Sibyati, aku kangen anak-anakku. Qala berkata Rafiquhu, temannya Yasar tadi, la wallahi, enggak percaya aku kalau kamu kangen anak-anak kamu. Illa annalaka qissatan, illa annalaka, kecuali sesungguhnya bagimu qissatan, ada cerita. Pasti kamu ada sesuatu ini, kok nangisnya enggak normal sampai mata kamu bengkak seperti itu. Innama ahduka, sesungguhnya pertemuan engkau bisibyatika dengan anak-anakmu itu mundu salasin sejak 3 hari au nahwiya atau sebangsa itu. Kan kamu baru 3 hari ketemu anak-anak kamu kemarin, kok udah kangen, nggak mungkin lah gitu ya. Falam yazal, maka terus menerus Rafiquhu, temannya Sulaiman tadi itu, bihi terhadap Sulaiman, maksudnya didedes terus, dikorek-korek terus, ada apa gitu. Akhirnya hatta akhbar, sehingga menceritakan Sulaiman hu kepada temannya khabaral a'rabiyati, kisah mengenai perempuan Badui yang tadi datang itu. Setelah temannya diceritai, fawadoa, maka meletakkan Rafiquhu, temannya Sulaiman tadi, as-sufrata, bekal perjalanan, makanan yang dibeli tadi, wa ja'ala, dan mulailah Rafiquhu yabki, menangis, ikut nangis juga temannya Sulaiman ini, bukaan dengan nangis syadidan yang keras sekali. Faqala, maka berkata lahu kepada Rafiquhu, temannya tadi, Sulaiman bin Yasar, lu kamu ngapain kok ikut-ikutan nangis itu? Wa anta, dan engkau, ma apakah sesuatu yubki yang membuat nangis, ma ini ka kepada kamu, yang mestinya nangis karena aku, kamu kok ikut-ikutan kenapa? Qala, berkata temannya Sulaiman tadi, ana haqqu bil bukai minka, aku, temannya Sulaiman bin Yasar ini, aku lebih berhak bil bukai, untuk nangis, minka, daripada kamu. Loh kenapa? Li'anni, karena aku, akhsha itu khawatir aku, an lau kuntu, setuhune kelakuan, sesungguhnya. Jadi an di sini isimnya adalah dhamir sya'an yang dibuang ya, yang kalau dinampakkan takdirnya adalah annahu ya. An, sesungguhnya keadaan berikut ini, lau kuntu, jika ada aku, maka naka di tempat kamu, kalau aku jadi kamu, lama sabartu, tidak akan kuat aku anha, terhadap perempuan tadi itu. Aku nangis karena seandainya aku jadi dirimu, aku akan terjatuh dalam godaan dia. Falam yazala, maka terus menerus kedua orang ini yabkiyani, menangis, dua-duanya pada nangis semua malah itu. Yang satu nangis karena digoda, yang satu nangis karena kalau digoda khawatir tergoda ya. Artinya apa moral cerita ini? Dua-duanya ini orang keren ya, baik Sulaiman bin Yasar maupun temannya ini orang-orang yang soleh, yang wirai, yang punya sikap bisa menjaga dirinya dari godaan-godaan seksual seperti ini ya. Falamma intaha, nah ini kisahnya masih belum selesai ini ya, masih belum selesai ini. Falamma intaha, maka ketika sampai Sulaiman bin Yasar ila Makkah, ke Makkah, kan tadi kan maunya haji ya. Wa tawafa, dan tawaf Sulaiman ya, wa sa'a, dan sa'i Sulaiman ya. Ata, maka mendatangilah Sulaiman bin Yasar al-Hajar, Hajar Aswad. Ya ketika itu nggak kayak sekarang, tawaf itu desak-desakan, jadi mau mendekat ke Hajar Aswad susah sekali. Kalau zaman dulu masih mungkin ya, al-Hajar kepada batu atau maksudnya Hajar Aswad.
Fahtaba maka berselimut ya, berselimut ya. Sulaiman bithawbi dengan bajunya, dengan thawbnya Sulaiman. Thawb itu yang disebut dengan thawbun itu bukan baju yang kita pakai di sini ini. Ini bukan thawbun ini. Ini ya baju. Yang disebut dengan thawb itu bajunya orang Arab itu loh, yang ya kayak jubah itu. Ya bukan jubah ya, tapi thawb ya. Baju ala orang-orang di daerah negara-negara Teluk. Jadi Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait ya, itu daerah-daerah Teluk itu ya. Itu mereka punya baju yang namanya thawb ya. Thawb. Ya bajunya orang Saudi itu yang putih, dan biasanya putih pasti ya, putih, lengan panjang, terus kayak jubah panjang sekali ya. Terus di dalamnya biasanya pakai celana ya. Itu namanya thawb. Jadi thawbun itu artinya itu. Lalu kita di Jawa atau di Indonesia kalau mengungkapkan baju ala kita ini juga ikut-ikutan menggunakan kata thawbun, tapi itu menurut saya ya dipakai secara dalam pengertian umumnya saja. Tapi kalau thawbun dalam pengertian yang aslinya itu ya bajunya orang-orang negara-negara Teluk itu namanya thawb itu ya. Fahtaba maka kemulan, maka berselimut ya Sulaiman tadi bithawbi dengan thawbnya Sulaiman. Jadi mendekati Hajar Aswad, kemudian membuntal, membungkus dirinya dengan thawbnya. Fanaisa, maka ngantuklah Sulaiman. Pada saat ngantuk ini faidan, maka dumadaan, maka ujuk-ujuk ya, rajulun, seorang laki-laki, maksudnya ketemu seorang laki-laki, wasimun yang ganteng sekali, wasimun wasimun itu artinya ganteng, tapi ganteng keseluruhan tubuhnya, itu wasim ya. Tapi jamilun itu maksudnya ganteng wajah, khusus wajah ya. Jadi wasimun itu keseluruhan, jamilun itu ganteng untuk wajahnya, khusus wajahnya. Tiwalun yang tinggi, lahu yang pada yang lahu pada atau baginya, bagi rajul tadi, bagi laki-laki tadi, syaratun ada tanda-tanda hasanatun yang baik ya. Dia mempunyai gestur atau gerak-gerik badan, atau maksudnya yang orang yang punya tanda kebaikan, maksudnya ini orang baik. Waraihatun dan bau thayyibatun yang wangi, dia pakai parfum yang wangi. Faqala maka berkata lahu kepada laki-laki ini Sulaiman pada saat ngantuknya ini ketemu laki-laki ini, Sulaiman bertanya, man anta rahimakallahu, man siapakah anta dirimu wahai laki-laki ganteng ini, rahimakallah, semoga dikasihi engkau Allah oleh Allah ya. Qala menjawab seorang laki-laki ini, ana Yusuf, aku Yusuf adalah aku ini adalah Yusuf. Jadi ini mimpi ketemu Yusuf lagi ini. Jadi Sulaiman bin Yasar ini ketemu Nabi Yusuf mimpi beberapa kali, jadi minimal dalam kisah ini 2 kali sudah ya. Sesama laki-laki ganteng ya. Qala berkata Sulaiman, Yusuf as-Siddiqu yang jujur itu, Yusuf as-Siddiqu ya. Karena julukan Nabi Yusuf itu kan as-Siddiq ya, orang yang jujur, karena merujuk kisah godaannya istrinya pejabat Mesir tadi itu kan, Zulaikha kan. Zulaikha ketika skandal itu terbongkar, dia mengaku bohong seolah-olah yang menggoda itu Yusuf ya, padahal yang menggoda dia. Makanya karena Nabi Yusuf jujur dijuluki dengan as-Siddiq ya, orang yang jujur. Kamu Yusuf yang jujur itu ya? Nah itu tanya Sulaiman ya. Qala berkata laki-laki itu, "Naam ya."
Qala bertanya lagi atau berkata lagi Sulaiman, inna fi sya'nika wa sya'ni imra'atil azizi la'ajaban. Inna fi sya'nika, sesungguhnya di dalam kisahmu, wa sya'ni imra'atil azizi, dan kisahnya istrinya Al-Aziz pejabat Mesir ini la'ajaban, ada keajaiban. Kisah kamu keren sekali gitu ya. Faqala, maka berkatalah lahu kepada Sulaiman bin Yasar, Yusuf, sya'nuka wa sya'nu sahibatil afwa'i a'jabu, ya. Sya'nuka, kisahmu, ya, wa sya'nu sahibatil afwa'i, dan kisahnya perempuan Abwa tadi, a'jabu, lebih keren lagi, lebih menakjubkan lagi gitu ya. A'jabu, lebih menakjubkan lagi. Inilah kisah dari seorang tabi'in besar, Sulaiman bin Yasar, yang dikenal ganteng itu ya, ganteng tapi juga sekaligus wirai, bisa menjaga dirinya dari godaan-godaan seksual ya. Sekian ngaji Ikhya malam ini, mari kita tutup dengan bacaan sholawat tibbil qulub ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.